Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar. Hari ini saya akan mempraktekkan mata kuliah kita pemrograman visual 1. Kalau visual di sini kita ganti ya, sebenarnya ini pemrograman berorientasi objek. Materi saya tentang seleksi dan bagaimana mengaitkan seleksi dengan penggunaan graphical user interface. Untuk pertama, kita klik File, New Project, kemudian Java Application. Di sini untuk create main class, hilangkan centang pada checkboxnya. Kemudian ganti sini materinya seleksi. Jika sudah selesai, kita klik ini default packet. Kemudian new, klik gframe. Masukkan di sini biodata. Kemudian package-nya itu bisa data mahasiswa. Bisa begitu, bisa juga seleksi, terserah. Kemudian klik finish. Ini sudah ada. Untuk menjalankan dulu, saya pertama kali untuk menjalankan. Untuk menjalankan itu klik ini, clean and build project. Nah, kita lihat di bawah sini. Ini dia sudah berhasil membuat jar. Jar di sini adalah aplikasi. Jadi GFrame form yang kita buat ini sudah bisa nanti berjalan sendiri. Ini seperti file Excel-nya. Jadi meskipun NetBeans ini kita tidak jalankan, kita sudah bisa menjalankan program kita. Jadi ini bentuk Excel-nya dia. Kalau di Android itu APK, kalau di Java itu ini jar-nya. Saya lanjut. Setelah itu, bagaimana kita mendesain di GFrame form-nya. Kita menggunakan di sini ada container, swing container. Kita pakai komponen panel ini banyak 3 buah G-panel. Jadi di G-panel 1, kita ambil lagi G-panel 2, kemudian G-panel 3. Untuk memperbaiki model tampilan dari G-panelnya, di sini ada jendela properties. Kita pilih G-panelnya ketiga-tiganya. Itu tekan Shift, kemudian klik G-panelnya. Kemudian atur di properties ini border yang sebelumnya no border kita ubah. Klik di sini, kemudian kita pilih terserah pilihannya yang mana. Seperti ini. Kemudian kita atur, kita perluas. Ini tarik ke bawah. Ini tarik turun. Sekarang setelah G-panel kita pindahkan label 1 ini untuk judulnya, label 2 untuk name, label 3 nama, label 4 itu tahun kelahiran, label 5 adalah jenis kelamin. Kemudian pindahkan juga G text field. Kita pindahkan 1, 2, 3. Jadi saya ulangi, yang G text field pertama ini untuk name,
Di text field kedua ini untuk nama. Di text field ketiga ini untuk tahun kelahiran. Nah, yang kemudian kita pindahkan J radio bottom sebanyak 2. Dan karena ini materinya seleksi, nanti penggunaan seleksi itu ada di J radio bottom ini. Cuma kalau J radio bottom ini tidak diatur pada button groupnya, ini akan memungkinkan untuk memilih kedua-duanya. Kita bisa lihat, saya jalankan. Ini kalau tanpa mengatur J button groupnya, ini bisa terpilih dua-duanya. Padahal yang kita inginkan adalah kita cuma memilih satu di antara dua pilihan ini. Nah, maka tutup dulu. Sekarang kita atur. Saya kecilkan saja ini ya. Kecilkan saja ini. Saya atur, jadi kita pilih tadi button 1 dan 2, kemudian button group ini pindahkan saja, letakkan dimanapun. Pilih J radio button 1, J radio button 2, atur di button group. Ini jadi J button group 1. Supaya, saya ulangi, kegunaannya adalah memilih satu saja di antara dua pilihan J radio button. Oke, kalau sudah, kita lihat sudah terubah jadi button group 1. Setelah itu kita pindahkan buttonnya. Buttonnya kita pakai 3. 1, 2, dan 3. Ini kita atur luasnya. Sebenarnya Java ini memungkinkan kita memasukkan icon ya. Jadi kalau ini kan teks, kalau kita mau pakai icon juga boleh. Tapi untuk praktikum ini kita pakai teks saja dulu. Ini label, kita bisa ada dua cara. Kita ganti di sini, klik 2 kali di sini langsung biodata mahasiswa. Bisa juga dengan pilih JLabelnya, kemudian kita cari di sini, propertiesnya teks, name. Untuk J ini kita ganti dengan nama. Ini kita ganti dengan tahun lahir. Jadi kita atur supaya tampilannya menarik. Kemudian ini ganti dengan jenis kelamin. Kemudian label dari J radio bottomnya bisa langsung diklik sini laki-laki, sini perempuan. Sudah. Jika telah selesai, ini kita bisa mengatur ukuran dari G-labelnya, ukuran tulisan itu di sini, font, kemudian atur saja di sini, kayak Tahoma, tapi kita pilih yang agak-agak besar.
Saya pilih gitu. Ini buttonnya kita ganti saja. Ini jadi tampil. Ini menjadi hapus. Ini jadi keluar. Oke, sekarang bagaimana memberikan kode program di dalamnya? Sekarang bagaimana untuk menuliskan kode program? Yang paling mudah itu tombol keluar. Kita klik tombolnya, button J button 3, klik event, kemudian action, action perform. Dalam sini kita tulis saja, ketik saja langsung codingnya, sistem titik exit, kita ganti 0. Kemudian kita coba jalankan. Nah, itu sudah keluar. Kalau masih kurang menarik maknanya bisa di sini 5 saja. Buat ini ganti 5 saja. Ini kalau terlalu panjang 10. Ini juga ini mungkin. Setelah itu kita buat kode untuk menghapus. Itu kita bisa install. Kemudian kita masukkan kode programnya. Bisa dibuat di bawah sini. Misal kita buat prosedur hapus, jadi display misalnya public void hapus. Buka kurung, tutup, udah. Apa yang kita mau hapus? Pertama, tampilan tulisan JTextField 1, TextField 2, TextField 3, dan menghilangkan pilihan dari J radio buttonnya, bagi radio button 1 maupun 2. Jadi, kita ketik di sini, JTextField 1 titik JText. Ini untuk men-set ya, agar tulisan yang tampil pada JText itu adalah tulisan yang ada di dalam kurung pembuka dan kurung penutup. Jadi ini set text. Nah, jadi kalau misalnya di antara kurung pembuka dan kurung penutup itu ada kutip 2, berarti itu untuk mengosongkan saya tulisan. Jadi yang tadinya tulisannya itu JText 1, ketika nanti prosedur hapus ini dijalankan, maka tidak akan ada tulisan pada JText field 1-nya. Kita copy saja ini untuk JText field 2 dan JText field 3. 2 dan JText field 3. Oke, sekarang untuk J radio button, ini J radio button, satu titik set selected. Artinya kalau
dia terpilih, jela di button ini terpilih, maka akan diatur. Kalau dia false, artinya yang tadinya terpilih menjadi tidak terpilih. Tapi kalau kita mengatur dia set selected true, berarti dia akan terpilih. Jadi kalau tidak terpilih berarti jawab dengan false. Kemudian lanjut untuk J radio button 2-nya. Copy saja. Kemudian ganti tulisan 1 menjadi J radio button 2. Demikian. Ini masih prosedur, artinya ini dibuat tapi belum digunakan. Kita menggunakan prosedur hapus ini pada saat pertama kali program dijalankan. Itu yang pertama. Kita lihat pada saat pertama kali program dijalankan, JTextil 1, 2, dan 3-nya ini masih ada tulisannya. Kita mau mengatur bagaimana ketika dia pertama kali dijalankan, tulisan JTextil 1, 2, dan 3 itu tidak ada. Tidak tertulis. Caranya, kita panggil saja nama prosedurnya ini, yaitu prosedur hapus, pada di bawah init komponen. Ini titik koma. Kita lihat lagi. Nah, sudah tidak ada. Sekarang, bagaimana kalau prosedur hapus ditekan di tombol yang J button 2. Itu berarti kita klik kanan, event, action perform, kemudian panggil prosedur hapusnya. Hapus. Sekarang, kalau misalnya sudah ini hapus, kita lihat dulu. Misalnya saya tulis ya, misal 09, 10, 12, 86, IIN, lahir 1986, klik hapus. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau untuk, ini kan ada tahun lahir, kita mau agar program ini nantinya menampilkan pesan, hai namanya misalnya, hai Iin, kamu berjenis kelamin perempuan, usiamu. Jadi untuk tahu usia kita berdasarkan tahun lahir, kita menggunakan Java class dan membuat objek yang baru. Konsep OP. Jadi kita membuat objek dulu. Untuk kita buat objek, start di bawah sini saja. Di bawah kelas biodata. Untuk membuat objek, itu nama kelasnya, misal kelas hitung usia. Hitung usia. Kelas hitung usia, terus nama objeknya apa, nama usia, sama dengan new nama kelasnya, hitung usia. Jadi nama objeknya usia, nama kelasnya hitung usia. Ini kalau seperti ini ada error, cukup untuk memperbaikinya, cukup klik yang gambar lampu ini, kemudian klik kelas hitung, artinya buat kelas hitung usia pakai paket biodata mahasiswa. Ini ada tampil seperti ini. Di sini kita mengatur untuk dapat menghitung usia. Kita atur di sini public kelas hitung usia, kemudian public
static full static kita mau hitung usia, jadi kita pakai di sini integer karena kita ingin mengembalikan nilai yang ada di kelas hitung usia ini ke di form biodata. Makanya kita harus menggunakan integer atau membuat sebuah fungsi usia. Jadi kita buat sebuah fungsi usia. Ingat, untuk membuat fungsi, buat buka kurung, tutup kurung. Karena dia di sini integer, berarti di sini ini adalah sebuah fungsi. Kalau dia prosedur, di sini ditandai dengan void. Tapi karena ini adalah sebuah fungsi, berarti di sini bukan harus yang tipe datanya. Contoh di sini integer, kemudian di bawah sini karena dia mengembalikan nilai ada berarti return. Return nama dari fungsinya. Nama fungsinya adalah usia. Di sini kita bikin usia. Kemudian parameternya inisialisasikan pada usia itu. Di sini kita bisa pakai rumusnya. Sebelumnya saya tulis sini dulu. Ini di dalam kurung pembuka dan kurung penutup dari nama fungsi ada disebut dengan parameter. Parameter itu ditandai dengan tipe data, kemudian nama parameternya. Untuk ini kita menghitung usia itu dari tahun lahir dikurang tahun sekarang dikurang tahun lahir. Berarti kita atur di sini. Ini tahun sekarang tahun lahir saja. Tahun lahir. Kita parameternya cuma satu, yaitu tahun lahir. Ini tahun lahir kurang 2000 tahun lahir. Tahun sekarang. Jadi bisa saja kalau kita mau mengatur tahun sekarangnya itu tidak dia statis. Kalau seperti ini dia statis. Kalau misalnya dinamis berarti kita tambah saja parameternya di sini. Ini kan cuma satu parameternya. Kita bisa tambahin tahun sekarang, tahun berapa. Tapi kalau saya buatnya statis, berarti saya tentukan dia bahwa tahun sekarang itu 2022. Ini sudah selesai sampai di sini. Jadi dia akan mengembalikan nanti hasil dari hitungan tahun 2002 kurang tahun lahir yang dimasukkan. Ini selesai di sini. Kita lanjutkan di tampilkan data. Tampilkan data ini bisa klik action perform. Saya save dulu. Untuk J bottom 1 source code-nya ini kita menampung dulu isi dari JText field 1 itu name sama dengan JText field 1 titik get text. Jadi
dapatkan isi dari JText field satunya. Kemudian nama, string nama, JText field 2, mana tuh? JText field 2 titik getText. Ini titik koma. Kita tidak menggunakan konversi data karena kebetulan JText field ini kan memang sudah string. Kita cuma mau memindahkan dia di variabel name dan JText field 2 ke variabel nama yang kebetulan juga memang adalah string. Yang kita perlu melakukan konversi data adalah tahun lahir karena ini akan nantinya digunakan untuk menghitung usia. Jadi akan digunakan di sini tahun lahir. Ini kita samakan nama variabelnya in tahun lahir sama dengan JText field sama dengan ini in integer titik. Kita kalau seperti ini tandanya berarti dia salah. Kalau kita kasih titik gini dan bantuan code-nya itu tampil, berarti dia benar. Tapi kalau kita ketik titik dan bantuan codingnya tidak ada, berarti ubah itu salah. Integer kita titik, nah ini berarti benar. Ini integer parse in. Berarti di sini adalah J text field 3. Tiga titik getText. Nah, sekarang bagaimana untuk menampung kembali ini return usia? Caranya int usia sama dengan, jadi kita buatkan variabel usia, nama kelasnya yaitu hitung usia, nama objek, sorry. Nama objeknya, kita lihat nama objek yang kita gunakan adalah usia ya. Jadi di sini di sini hitung usia titik usia. Jadi nama kelasnya dulu, baru nama objeknya. Ini tahun lahir, karena kebetulan ini parameter yang kita pakai di kelas hitung usia ini tahun lahir. Jadi kalau di sini cuma satu, cuma tahun lahir, berarti di sini juga cuma satu. Dan harus sama namanya. Karena di sini namanya argumen. Argumen ini akan mengirimkan isi dari argumen tahun lahir ke fungsi usia untuk nantinya dikerjakan di dalam programnya. Di dalam fungsi dari hitung usia. Ini hitung usia titik koma. Selanjutnya, untuk kita bisa memperoleh nilai dari JRadial button yang terpilih, itu if JRadial buttonnya button 1 titik
Is selected text. Is selected artinya terpilih. Jika di button 1 terpilih, maka otomatis tulisannya jadi kita bikin saja di sini. Bisa kita deklarasikan sekali sini injekel. String ya. String jekel. Jadi di sini jekelnya apa? Kalau jira di bottom 1 berarti laki-laki. Jira di bottom 2 berarti perempuan. Jadi di sini kita tulis laki-laki. Titik koma. Jika tidak, maka jekelnya adalah perempuan. Ini bisa kita copy saja. Ini perempuan. Kemudian, sekarang kita pakai komponen yang namanya J option pane. Itu seperti kotak informasi. Ini J option pane. Ini kotak informasi yang akan tampil nantinya. Pin titik. So, message dialog. Jadi kalau confirm dialog ini mau simpan atau tidak, mau keluar atau tidak. Kalau cuma untuk menampilkan tulisan saja, so berarti so message dialog saja. Di sini ada juga mau pakai icon atau tidak, kita pakai yang ini saja. Di sini tulis null. Ini bisa kita ganti isinya yang dia tampilkan. Hai. Hai. Tampilkan namanya, cukup pakai name, nama di sini. Kemudian untuk menampilkan hai namanya, kamu berjenis kelamin, misalnya hai, kamu berjenis kelamin. Jadi tampilkan jenis kelaminnya. Ini pakai koma di sini misalnya. Itu cukup tambah, kemudian jekelnya apa. Karena kita mau tampilkan jenis kelaminnya berarti cukup jekel. Variabel yang dituliskan. Setelah itu klik tambah. Kita mau menampilkan usianya. Kamu berumur. Nah, ini tambah berarti cukup usia. Pakai titik di sini. Nah, sekarang kita bisa lihat hasilnya. Ini save saja. Nah, sekarang kita kembali ke run screen project. Jadi kita mau bikin exe-nya. Kemudian debug. Misalnya 09, 10, 12, 8601. In. Tahun lahir saya 1986. Jenis kelamin perempuan tampil.
Hai In, kamu berjenis kelamin perempuan, kamu berumur 36 tahun. Hmm, jadi demikian kita bisa klik OK. Kalau misalnya kita ingin menampilkan di sini tulisan bahwa dia program biodata, bisa. Ini kita mau menghapus, sudah. Ini belum terhapus ya. Ya, kemudian keluar. Kita lihat dulu dihapusnya, apakah memang kita belum mengatur tadi button 2, sudah ya. Rekan-rekan mahasiswa, ada yang saya ingin ubah tepatnya. Di sini jika di button 1, set selected sama dengan terus saja. Jadi, ketika kita pilih 2, nah kalau kita menghapus ini, dia akan kembali ke defaultnya ya, yang terpilih adalah laki-laki. Demikian tutorial saya hari ini. Semoga bisa membuat kita mengerti lebih dalam tentang penggunaan komponen-komponen seperti JText Field, JRadio Bottom, dan bagaimana uh, menampilkan kotak informasi. Demikian program kita malam ini yang kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.